Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya bersama teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang wirausaha kreatif dalam mata kuliah wirausaha kreatif. Sebelumnya, persilakan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Nima Derata Sari dan teman saya ini Butuh Eka Juniasi. Nah, untuk produk dari usaha kami di sini adalah healthy jelly atau bisa disingkat dengan Helgel, di mana Helgel ini merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner, yakni minuman sehat yang terbuat dari kombinasi susu kedelai dengan jelly kelor dan berbagai jenis jelly dari buah-buahan serta sayuran lainnya. Dan produk utama dari Helgel ini ialah jelly kelornya sendiri. Kemudian visi dan misi dari usaha kami. Di sini visi kami ialah mewujudkan Healthy Jelly sebagai bisnis minuman sehat dengan mengutamakan kepuasan konsumen dan dapat memberikan layanan tercepat dan terbaik bagi konsumen. Kemudian misi kami di sini, yang pertama ialah menghasilkan produk yang bergizi, higienis, dan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, selalu berinovasi dalam mengembangkan produk dan kualitas produk. Kemudian tujuan dari usaha kami di sini ialah untuk memenuhi kebutuhan akan makanan dan minuman sehat dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat luas, khususnya untuk generasi muda. Kemudian untuk status kepemilikan dari usaha yang kami buat ini ialah usaha ini akan kita bentuk dalam kepemilikan firma, di mana didirikan oleh 2 orang yang di dalamnya, yang dalam menjalankan usahanya, keduanya menanamkan modal dan ikut dalam melaksanakan operasi usahanya. Kemudian ialah aspek operasional produksi dari usaha Helgel ini. Yang pertama, lokasi operasi. Lokasi usaha dari Healthy Jelly ini akan kita tempatkan pada lokasi-lokasi yang strategis dekat dengan sekolah, kampus, ataupun daerah-daerah perkantoran. Kemudian untuk volume operasi, untuk perkiraan operasi yang kami rencanakan pada usaha kami ialah perharinya kami akan memproduksi sekitar 150-200 cup Healthy Jelly. Kemudian untuk mesin dan peralatannya, pada usaha kami akan memerlukan peralatan seperti kira-kira kulkas, blender, mesin cup, sealer press, gelas, kompor, dan lain sebagainya. Kemudian aspek operasional atau produksi, bahan baku dan bahan penolong. Pada bahan baku utama dari bisnis kami, ini adalah susu kedelai, bubuk jeli, dan daun kelor, serta sayuran atau buah-buahan lainnya sebagai bahan pendukung. Serta bahan penolong dari bisnis kami ialah cup plastik dengan label usaha serta sedotan kertas. Untuk tenaga kerja, dalam bisnis kami, tenaga kerja yang diperlukan saat ini perkiraan kami ialah sekitar 5-6 orang, dengan jam kerja sekitar 8 jam, dengan menggunakan 2 shift, yaitu pagi sampai dengan sore, dan sore sampai dengan malam hari. Selanjutnya adalah tata letak. Untuk display tata letak dari usaha kami, perkiraan seperti pada gambar, ada bagian dapur, habis itu outletnya, kemudian untuk kafe. Untuk tempat-tempat anak-anak zaman sekarang seperti bisa dibilang nongkrong. Kemudian aspek operasional dan produksi selanjutnya ialah kepemilikan. Seperti saya jelaskan sebelumnya, kepemilikan dalam bisnis kami ialah firma, di mana bisnis ini kita akan didirikan oleh 2 orang, di mana kita berdua akan menjalankan usahanya serta ikut menanamkan modal dalam usaha kami. Kemudian organisasi. Dalam bisnis ini kami mengatur struktur organisasi ini, di mana alasan kami memilih struktur ini adalah karena struktur organisasi ini merupakan struktur organisasi yang paling cocok dalam bisnis yang masih awal dan masih merintis. Selanjutnya adalah aspek manajemen dan aspek pemasaran. Yang pertama, aspek manajemen. Di aspek manajemen ini kita akan membahas tentang struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, penasihat utama, serta partnership. Yang pertama ialah struktur organisasi. Struktur organisasi yang kami rencanakan dalam usaha kami, yang pertama ada CEO dan CTO, di mana ada 3 manajer dari
manajer keuangan, marketing, staf produksi. Di mana manajer keuangan ini dibagi lagi menjadi akunting dan kasir, kemudian manajer marketing dibagi menjadi sales, serta manajer produksi kita bagi menjadi 3, ada koki, barista, staff waiters. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah deskripsi pekerjaan. Pertama adalah CEO, yang bertugas memimpin bisnis dan bertanggung jawab dalam pengembangan strategi bisnis. Selain itu, CEO juga memastikan bahwa visi dan misi perusahaan dapat diimplementasikan dengan baik oleh karyawan. Yang kedua adalah CTO, yang bertanggung jawab dalam bidang teknologi dalam perusahaan yang mengembangkan kebijakan dan prosedur menggunakan teknologi untuk meningkatkan produk dan layanan yang tetap berfokus pada pelanggan. Selanjutnya adalah manajer keuangan, yang bertugas memimpin divisi keuangan dan bertanggung jawab dalam mengatur manajemen keuangan, membuat strategi, membuat keputusan yang berkaitan dengan keuangan. Untuk accounting, bertugas mencatat transaksi pemasukan dan pengeluaran serta menyusun laporan keuangan. Dan kasir melayani pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Selanjutnya, manajer marketing, yaitu memimpin divisi marketing atau pemasaran yang bertanggung jawab merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan dan program pemasaran. Untuk sales, bertanggung jawab melakukan pemasaran bisnis, serta menawarkan produk, serta menjalankan segala bentuk promosi. Untuk manajer produksi, bertanggung jawab dalam melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi. Koki bertugas memasak bahan baku yang nantinya digunakan barista dalam racik minuman. Dan barista bertanggung jawab meracik minuman sesuai dengan pesanan pelanggan. Dan yang terakhir adalah waiters yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya ada penasehat utama. Dalam usaha kami, penasehat utama akan memberikan konsultasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada bisnis kami, seperti konsultasi mengenai keuangan, pemasaran, dan juga mencari solusi atas permasalahan yang muncul. Selanjutnya adalah partnership. Dalam perusahaan di bidang yang pertama, partnership kami adalah perusahaan di bidang percetakan atau pengemasan, sehingga kemasan yang kami gunakan dapat langsung berisikan logo usaha kami. Selanjutnya, untuk partnership yang kedua, kami berpartner dengan Grab atau Gojek supaya lebih memudahkan pelanggan untuk menjangkau produk yang kami jual. Selanjutnya adalah aspek pemasaran, di mana mencakup segmen pasar atau pelanggan, analisis tingkat persaingan, dan juga strategi pemasaran. Untuk segmentasi pasar atau pelanggan, target pasar dari usaha kami ialah semua kalangan, dimulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk analisis tingkat persaingan, berikut adalah tabel dari analisis tingkat persaingan dengan produk-produk lain dengan usaha yang kami bangun. Di zaman ini banyak sekali minuman-minuman kekinian yang muncul di pasaran dan tentunya memiliki peminat yang cukup banyak. Namun dari minuman tersebut, yang tidak semuanya baik bagi tubuh. Kelebihan dari produk kami yakni bahan-bahan yang kami gunakan merupakan bahan organik sehingga baik untuk kesehatan. Dan produk utama kami merupakan sebuah minuman susu kedelai yang dicampur dengan jelly kelor. Untuk strategi pemasaran, kami menggunakan media sosial sebagai media penyebaran informasi terkait produk kami, kemudian memberikan promo seperti diskon, buy one get one, atau potongan harga dengan syarat tertentu. Selain itu, kami akan menggunakan jasa paid promote atau influencer untuk membantu promosi dari produk kami. Untuk strategi pemasaran yang kedua, layanan usaha kami memberikan seperti pembuatan outlet seperti kafe kekinian sehingga konsumen yang datang bisa menikmati produk langsung di toko atau membawanya pulang. Untuk penentuan harga dalam usaha kami ditentukan dari bahan utama produk kami, yakni susu kedelai, daun kelor, buah-buahan, serta sayuran lainnya. Selain itu, penentuan harga dalam usaha kami dihitung juga dari bahan baku pendukung serta biaya operasional usaha. Selanjutnya adalah aspek permodalan dan keuangan usaha. Untuk perhitungan kebutuhan modal awal usaha, kami merencanakan untuk kebutuhan sewa tempat atau toko itu sekitar 15 juta, kemudian kebutuhan biaya produksi itu sekitar 5 juta, kemudian kebutuhan biaya alat dan mesin itu 25 juta, dan kebutuhan biaya operasional itu sekitar 10 juta. Dan untuk persiapan modal usaha,
Dalam usaha kami akan mempersiapkan sumber modalnya dari tiap pemilik usaha, dan karena usaha kami berbentuk firma, maka setiap pemilik akan menyetorkan modal dengan jumlah yang sama. Kemudian untuk persiapan dana cadangan keuangan, untuk persiapan dana kami memperkirakan persiapan dana untuk pengembangan usaha serta maintenance untuk 6 bulan ke depan sekitar 120 juta. Untuk kalkulasi keuangan usaha, untuk menjaga keuangan usaha agar tetap terkoordinir, usaha kami akan melakukan pencatatan tiap transaksinya secara sederhana. Dengan hal ini akan membantu usaha dalam memasukkan laporan-laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, hingga arus kas. Dalam pencatatan ini, usaha kami akan memanfaatkan aplikasi pencatatan keuangan seperti Mayop atau Journal ID. Berikut presentasi yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan.